semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian laporan keuangan perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah jenis perusahaan yang bergerak dalam kegiatan jual beli barang dagangan. Secara khusus, perusahaan dagang memperoleh barang dari produsen atau distributor untuk dijual kembali kepada konsumen atau perusahaan lain. Yang kedua, ada fungsi pokok laporan keuangan bagi perusahaan dagang adalah seperti 1. Laporan untuk pengawas keuangan. 2. Dasar prinsip pendapatan. 3. Prinsip penentuan dividen. 4. Dasar pembayaran dividen. 5. Dasar pemberian pinjaman. 6. Informasi kepada calon investor. 7. Penentuan nilai investasi. Jadi di sini saya akan membacakan pengertian soal laporan keuangan perusahaan dagang. Perusahaan dagang PT Surya Sejati pada 31 Desember 2024. Dengan perhitungannya di sini terdaftar data tersebut, yaitu kas sebesar 23.328.000, piutang dagang 44.975.000, persediaan barang dagangan 99.120.000, asuransi DBM 3 juta, perlengkapan toko sebesar 2.040.000, peralatan toko sebesar 43.440.000, akumulasi penyusutan peralatan toko sebesar 10.080.000, utang usaha 30.800.000, modal Nyonya Melani sebesar 144.416.000, Prive Nyonya Melani sebesar 20 juta, penjualan sebesar 585.280.000, retur penjualan dan pengurangan harga 10.880.000, potongan penjualan 4.160.000, pembelian sebesar 4.398.032.000, beban gaji bagian penjualan 59.520.000, beban iklan 14.400.000, beban sewa besar 19.600.000, beban administrasi rupa-rupa sebesar 1.320.000. Selama Desember 2024 dilakukan transaksi berikut. 1 Desember dibayar sewa untuk Desember sebesar 1.920.000. 1 Desember diterima wesel tagih sebesar 6 juta dari perusahaan Sakti untuk pembayaran utang usahanya. 2 Desember dibeli barang dagangan secara kredit dari perusahaan Setia sebesar 20 juta. 3 Desember dibayarkan beban transportasi untuk pembelian tanggal 2 Desember sebesar 600.000. 5 Desember dijual barang dagangan secara kredit kepada perusahaan antik. 7 Desember diterima uang sebesar 13.520.000 dari perusahaan Raksa untuk pembayaran utang usaha. 10 Desember dijual barang secara tunai sebesar 14.640.000. Tanggal 12 Desember dibayar barang dagangan yang dibeli pada tanggal 2 Desember. 13 Desember diterima kembali barang dagangan yang dijual pada 5 Desember sebesar 1.120.000. 14 Desember dibayar beban iklan untuk setengah bulan terakhir Desember sebesar 2 juta. 15 Desember diterima kas dari penjualan pada 5 Desember. 19 Desember dibeli barang dagangan sebesar 920 juta. 19 Desember dibayar sebesar 20.760.000 kepada perusahaan Sinta untuk melunasi utang usaha. 20 Desember dijual barang dagangan secara kredit kepada perusahaan
Jaya sebesar 12.800.000. 21 Desember dibayar beban pengiriman untuk pengiriman penjualan 20 Desember sebesar 480.000. 21 Desember diterima kas sebesar 24.800.000 dari perusahaan Abadi untuk pembayaran utang usaha. 21 Desember 2024 dibeli barang dagangan secara kredit dari perusahaan Melati sebesar 10 juta. 24 Desember dikembalikan sebuah barang dagangan sebesar 7 juta dari pembelian barang tanggal 21 Desember. 25 Desember dikembalikan uang tunai atas penjualan tunai sebesar Rp600.000. 2000 years later. Nah, jadi di sini saya akan mengerjakan laporan arus kas dari soal yang tadi saya bacakan. Lalu di sini kita ketik nama perusahaan Surya Sejati. Setelah itu kita ketik di atas untuk tabelnya bernama laporan arus kas. Dari tabel yang ketiga kita ketik untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. Setelah ini kita buat label, kita gabung labelnya agar mencorong ke tengah dari 3 label tersebut. Lalu di sini kita ketik untuk pengerjaannya arus kas masuk, lalu di bawahnya pelunasan piutang dagang. Setelah itu di bawahnya kita ketik ya penjualan tunai dan kita tulis dari nominal pelunasan dagang piutang dagang terlebih dahulu sebesar 62.480.000. Setelah itu kita ketik nominal dari penjualan tunai sebesar 14.640.000 rupiah. Setelah ini kita tambahkan antara pelunasan piutang dagang sebesar 62.480.000 dengan penjualan tunai sebesar 14.640.000. Lalu hasil dari pelunasan piutang dagang dengan penjualan tunai hasilnya sebesar Rp77.120.000. Lalu selanjutnya kita ketik cara yang kedua, kita hitung arus kas keluar. Nah, tadi kan kita sudah mengisi arus kas masuknya sudah sebesar
77.120.000. Setelah ini kita hitung arus kas yang keluar. Di arus kas keluar ada pelunasan utang dagang sebesar Rp50.260.000. Lalu ada pembelian tunai sebesar Rp6.920.000. Selanjutnya ada pembayaran beban sebesar Rp8.160.000. Lalu ada retur penjualan dan pengurangan biaya atau harga sebesar penjualan dari pengurangan harga sebesar Rp600.000. Setelah itu kita tambahkan nominal, pelunasan utang dagang, pembelian tunai, pembayaran beban, dan retur penjualan dari pengurangan harga. Lalu hasilnya adalah Rp65.940.000. Lalu setelah ini kita hitung penambahan kas sebesar Rp11.180.000. Setelah itu kas awal sebesar Rp23.328.000. Nah, setelah ini kita hitung penambahan kas dengan kas awal sebesar Rp23.328.000 dengan cara ditambah, maka hasil dari kedua tersebut menjadi kas akhir sebesar Rp34.508.000. Nah, ini adalah tabel laporan arus kas yang sudah selesai dikerjakan berdasarkan soal, dan hasil akhirnya adalah Rp34.508.000. Terima kasih semuanya.